pemaparan materi seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja angkatan 14 Kecamatan Bandungan tahun 2024 akan disampaikan oleh Bapak Enggar Kurniawan SPD, SD Negeri Bandungan 2. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mas Rifan SPD MPD, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, serta teman-teman semua peserta seminar laboratorium orientasi pengenalan nilai dan etika. Untuk yang pertama, saya akan memaparkan yaitu hasil seminar yang sudah saya susun, yaitu laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pemerintah Kabupaten Semarang. Identitas diri, nama saya Enggar Kurniawan, berasal dari SDN Bandungan 02, bertempat tinggal di Priapus RT 6 RW 3. Untuk visi Kabupaten Semarang yang pertama yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian sejahtera dan mandiri atau berdikari dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Untuk misi Kabupaten Semarang, yang pertama meningkatkan kualitas SDM unggul, yang kedua meningkatkan kemandirian perekonomian daerah, yang ketiga meningkatkan pemerintah yang baik, bersih dan demokratis, keempat meningkatkan pemerataan pembangunan guna menunjang pengembangan wilayah, kelima meningkatkan kepastian hukum, keenam meningkatkan pengelolaan sumber daya alam, yang ketujuh meningkatkan pemberdayaan pemuda olahraga serta masyarakat seni dan budaya lokal. Untuk visi sekolah SDN Bandungan 02 yaitu mewujudkan peserta didik yang berprestasi, terampil, berbudi luhur berdasarkan iman dan takwa. Untuk misi sekolah SDN Bandungan 02 yaitu yang pertama meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta budi luhur melalui pendidikan agama dan kebiasaan. Yang kedua melaksanakan pembelajaran yang mengembangkan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif dengan pendekatan saintifik dan literasi sekolah. Ketiga, mengintensifkan pengembangan keterampilan hidup untuk kemandirian peserta didik. Yang keempat, menerapkan penguatan pendidikan karakter. Yang kelima, memperkenalkan sarana teknologi informasi sesuai tingkat perkembangan peserta didik. Yang terakhir, peningkatan kerjasama dengan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan sekolah. Ini masuk ke rencana hasil kerja tahunan. Peningkatan hasil belajar ini adalah tujuan dalam topiknya peningkatan hasil belajar passing atas dan passing bawah melalui pembelajaran diferensiasi proses konten produk pada siswa kelas 6 SDN Bandungan. Identifikasi isu yang pertama, kurangnya hasil belajar passing atas dan passing bawah pada siswa kelas 6 dalam permainan bola voli. Gagasan pemecah isunya yaitu peningkatan hasil belajar passing atas dan passing bawah melalui pembelajaran berdiferensiasi permainan bola voli. Untuk yang pertama, menyusun program. Untuk rekannya, menyusun program dan target capaian berupa CP, TP, ATP dan modul ajar dalam perencanaan pembelajaran.
Selanjutnya, yang tahapan yang pertama yaitu menyusun media pembelajaran dengan menggunakan metode permainan bergu dalam bola voli. Untuk yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat. Untuk output hasil kegiatannya, tersusunnya program dan target capaian berupa CP, DP, ATP, dan modul ajar dalam proses pembelajaran bola voli. Untuk keterkaitan dengan nilai berakhlaknya yaitu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik dalam proses belajar. Komponen kompeten, yang kedua kompeten yaitu saya akan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk merumuskan hasilnya. Terus adaptif, saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah secara proaktif guna memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menyusun, yang kedua yaitu menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan untuk mencari tahu kesulitan belajar peserta didik. Tahapan yang kedua. Tahapan kegiatannya yaitu melakukan observasi terkait beberapa peserta didik yang kesulitan dalam proses belajar, melakukan wawancara terhadap peserta didik yang melakukan praktik, menyimpulkan permasalahan dari keseluruhan data yang didapat. Output hasil kegiatan tersebut tersusunnya laporan pelaksanaan program peningkatan kegiatan pembelajaran pasien atas dan pasien bawah bola voli pembelajaran berdiferensiasi SDN 2022. Untuk nilai berakhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, harmonis, menghargai perbedaan dari setiap didik, adaptif yaitu menimbulkan permasalahan dengan terus berinovasi dan pengembangan kreativitas. Menyusun laporan hasil evaluasi program peningkatan hasil belajar pasien atas dan pasien bawah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tahapan yang pertama yaitu menentukan metode evaluasi dipakai gambaran pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses pelaksanaan pembelajaran. Output dari hasil kegiatannya yaitu tersusunnya laporan hasil evaluasi program peningkatan kegiatan pembelajaran pasien atas dan pasien bawah bola voli melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nilai-nilai akhlak yang berkaitan yaitu berorientasi pelayanan, memahami kebutuhan peserta didik, kompeten. Saya melakukan proses refleksi dari hasil evaluasi pelaksanaan program guna meningkatkan kompetensi diri. Akuntabel yaitu saya menyusun jadwal dan melaksanakan program evaluasi KPM dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan terintegrasi. Oke, untuk tindak lanjut kegiatan yang pertama, tahapan kegiatan menyiapkan materi pembelajaran dengan menggunakan metode bermain bergu dalam pasien atas dan pasien bawah bola voli. Menjelaskan kepada siswa proses pembelajaran pasien atas dan pasien bawah bergu dalam bola voli. Siswa memulai proses pembelajaran dengan metode bermain bergu dalam bola voli. Waktu kegiatannya siswa tertarik dalam proses pembelajaran, siswa mampu melaksanakan pasien atas dan pasien bawah dengan dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuannya. Siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kaitannya dengan nilai-nilai berakhlak, berorientasi dalam pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan peserta didik, akuntabel, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat dan disiplin, dan terintegrasi tinggi. Kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, kolaborasi, memberikan kesempatan kepada teman untuk berbagi dan berinovasi atau berkontribusi. Sebelum masuk kesimpulan, ada untuk yang keprofesional guru ada tambahan bisa
mengikuti kegiatan seminar, workshop. Untuk pengembangannya itu kegiatan seminar, workshop atau karya ilmiah. Untuk kesimpulannya, dalam proses belajar mengajar ada salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan, dan ini dapat menentukan apakah pelajaran yang disampaikan oleh guru itu dapat diserap oleh siswa dan dapat dipahami oleh siswa. Dan hal yang tidak dapat dipisahkan adalah menggunakan metode yang tepat oleh guru. Jika menggunakan metodenya tepat, maka siswa akan merasa senang dan siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Terima kasih Pak Inggar untuk pemaparan untuk materinya. Kemudian akan kita buka dua sesi pertanyaan. Untuk sesi yang pertama, satu pertanyaan, monggo silakan Pak Angga dan Bu Tika. Monggo dari Pak Angga. Terima kasih. Langsung saja untuk Pak Enggar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat meningkatkan hasil belajar passing atas dan passing bawah pada siswa kelas 6? Terima kasih Pak Angga. Saya Langsung saja dari Pak Angga. 2 menit untuk menjawab pertanyaan, silakan. Untuk melaksanakan itu, kita yang pertama adalah mengelompokkan peserta didik terhadap kemampuan individunya, karena setiap peserta didik memiliki kemampuan berbeda-beda. Ada yang tahapannya baru bisa memegang dan melempar bola, ada yang tahapannya sudah bisa passing dengan jongkok, dan ada tahapannya yang sudah lancar bisa melaksanakan passing bawah dan passing atas. Sehingga dalam pengelompokan tersebut, kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih. Untuk sesi yang kedua, silakan Ibu Tika. Terima kasih. Langsung saja nih Pak ya. Tolong jelaskan bagaimana penerapan diferensiasi konten dapat membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan passing atas dan passing bawah. Untuk diferensi kontennya, di situ kaitannya dengan pembelajaran passing atas dan passing bawah. Kita bisa menggunakan metode demonstrasi menggunakan tayangan video, ya, tayangan video bagaimana cara melaksanakan passing atas dan passing bawah dengan benar. Terus yang kedua, kita mengelompokkan peserta didik agar memahami tentang passing atas dan passing bawah, sehingga nantinya dalam pengelompokan tersebut mereka bisa melaksanakan passing atas dan passing bawah secara tingkat kemampuannya. Untuk yang terakhir, sehingga dalam pembelajaran tersebut peserta didik bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lancar. Baik, terima kasih untuk jawabannya buat Pak Inggar. Untuk selanjutnya yaitu tanggapan sekaligus refleksi dari moderator kepada Bapak Mas Rifan, kami persilakan. Terima kasih. Yang pertama kita beri apresiasi untuk Mas Inggar. Selamat Mas Inggar sudah memaparkan hasil orientasi dengan lancar, dengan baik terkait dengan etika nilai Kap Semarang di unit kerja maupun RPDK-nya. Oke, saya menyoroti di RPDK seperti yang di depan juga sudah dilaksanakan oleh teman-teman yang lain. Jadi untuk RPDK ini memang ada rancu ya antara penjelasan dari BKPSDM dengan hasil yang sudah disusun oleh teman-teman P3K. Jadi memang kalau kita ingin supaya ini kita maksimal ngepaske dengan seleranya BKPSDM, memang kita harus susun dulu setahun itu seperti apa RK kita, dan setahun lalu baru kita tambahi dengan rincian-rincian yang per materi, per mata pelajaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Inggar, ini ada pembelajaran passing atas dan passing bawah untuk bola voli kelas 6. Ini merupakan tambahan materi yang lebih memperjelas RHK-nya dalam satu tahun itu. Bukan berarti untuk setahun ini kita hanya belajar
passing bawah, passing atas saja. Ini hanya untuk memperjelas, untuk memperdalam RHK kita. Oh ternyata RHK itu ketika kita menyusun pembelajaran passing bawah dan passing atas ada tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan tertentu tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Enggar. Apalagi Mas Enggar ini sudah mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang tadi sudah ditayangkan oleh Mas Angga dan Mbak Tika. Pembelajaran berdiferensiasi untuk pembelajaran passing atas, passing bawah itu bagaimana ya? Tadi yang disampaikan Mas Enggar betul, jadi mengelompokkan anak-anak berdasarkan kemampuan dasarnya, kemampuan awalnya. Ini berarti kita mengidentifikasi kesiapan belajar murid, kesiapan belajar murid. Kemampuan awal siswa itu bermacam-macam. Ada yang baru bisa pegang bola, ada yang sudah bisa melempar bola, ada yang sudah bisa passing atas, ada yang sudah bisa passing bawah. Ini kita kelompok-kelompokkan berdasarkan kemampuan atau kesiapan mereka, sehingga pembelajarannya dari masing-masing kelompok itu kita wajib memberikan bimbingan, pendampingan, dan instruksi yang lebih kepada anak-anak yang baru bisa pegang bola, yang belum bisa passing atas, passing bawah. Ini namanya nanti dalam pembelajaran diferensiasi proses. Dari prosesnya itu kita layani satu persatu masing-masing kelompok untuk mendapatkan pembimbingan yang lebih. Nah setelah itu, setelah selesai kita bimbing, tahu mereka, kita lepas. Kemudian diferensiasi konten yang ditanyakan oleh Mbak Tika. Diferensiasi konten bisa dilaksanakan dalam pembelajaran passing atas, passing bawah. Konten itu adalah isi materinya. Isi materinya apa? Bisa dicontohkan lewat video. Silakan yang gaya belajarnya audio visual, silakan melihat video contohnya passing atas, passing bawah itu seperti ini. Yang gaya belajarnya lain, silakan diberikan langsung contoh oleh guru. Ada contoh dari guru, contoh dari video, contoh dari temannya. Ini adalah diferensiasi konten. Jadi intinya Bapak Ibu hormati semuanya, pembelajaran berdiferensiasi dapat diterapkan di seluruh mata pelajaran, dan itu dianjurkan, diharapkan, bahkan diwajibkan untuk semua sekolah yang mengimplementasikan kurikulum Merdeka wajib melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti kita akan kolaborasi dengan kecamatan lain. Seperti apa pembelajaran diferensiasi yang sudah terlaksana dalam rangka berbagi praktek baik. Untuk itu maka nanti harapannya setiap SD melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, secara keseluruhan luar biasa bagus. Terima kasih Mas Enggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir proses silakan untuk Mas Enggar. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi